Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah menyertai kami hari lepas hari. Kami sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dari Senin sampai Sabtu, dan Tuhan memberikan kepada kami hari perhentian, yaitu hari Minggu, supaya kami bisa menikmati Tuhan dengan leluasa. Kami berterima kasih karena Kristus sudah bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kami benar-benar bisa berhenti, sehingga kami benar-benar bisa mengalami kelegaan. Dan pada pagi hari ini sebagai umat-Mu kami datang untuk merayakan perhentian yang akan mengingatkan kami pada perhentian kekal yang akan diberikan oleh Kristus pada suatu hari nanti. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang tertuju kepada suara-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami berdoa supaya Roh Kudus menghidupkan bagian Alkitab yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan. Kami berdoa supaya Roh-Mu mencerahkan pikiran kami, supaya kami dapat mencerna firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke bagian yang kedua dari tema besar kita, tunjukkan jalan-Mu kepadaku. Hari ini kita akan berbicara tentang menemukan jalan yang lurus ketika hidupmu lepas kendali. Saudara-saudara, semua orang ingin jalan yang lurus, straight path atau straight way. Kita ingin sepanjang 2026 ini hidup kita berjalan tanpa ada belokan, tikungan, dan hambatan. Itu adalah gambaran dari jalan yang lurus, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, pengalaman saya sampai saat ini, saudara-saudara Tuhan, jalan yang paling lurus yang pernah saya lewati itu adalah jalan tol dari Jakarta ke Semarang, saudara-saudara Tuhan. Tidak ada belokan, tidak ada tikungan, dan tidak ada hambatan, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, tidak semua jalan tol itu bebas hambatan. Memang harusnya jalan tol bebas hambatan. Tapi kalau saudara-saudara di Jakarta, saudara-saudara Tuhan, di jalan tol banyak hambatan, saudara-saudara Tuhan ya. Apalagi jam pergi dan jam pulang kerja, saudara-saudara Tuhan ya. Waktu jam pergi atau jam pulang kerja, namanya doang jalan bebas hambatan, saudara-saudara Tuhan. Tapi dari rumah sampai tujuan penuh dengan hambatan. Walaupun namanya juga jalan tol, saudara-saudara Tuhan. Tol itu kan artinya berbayar. Kenapa berbayar? Karena bebas hambatan. Tapi kalau saudara-saudara perhatikan di Jakarta, saudara-saudara Tuhan ya, di jalan tol dengan yang di luar tol sama, saudara-saudara Tuhan ya. Sama-sama banyak hambatan, apalagi jam kerja atau jam pulang kerja, saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudara lewat jalan tol Cipali, saudara-saudara Tuhan, dari Jakarta ke Semarang, khususnya saudara-saudara rute Jakarta ke Semarang, tak ada hambatan, tak ada tikungan, dan tak ada belokan. Dan saudara-saudara ini saudara Tuhan, kita maunya hidup seperti jalan tol Cipali, saudara Tuhan ya. Jalan tol yang lurus. Saudara-saudara, ada jalan tol yang tidak lurus, tapi memang tidak ada hambatan. Saudara-saudara ya, tapi ada belokan-belokannya. Memang nggak ada hambatan, saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara perhatikan dari Jakarta ke Semarang, saudara-saudara Tuhan, itu benar-benar tidak ada belokan. Bukan hanya tidak ada hambatan, tidak ada belokan. Ya, maka saudara-saudara Tuhan, di jalan tol seperti ini sering ada kecelakaan, saudara-saudara Tuhan ya. Ada beberapa titik, saudara-saudara Tuhan, itu sering terjadi kecelakaan, apalagi malam-malam. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak ada hambatan, tidak ada belokan, dan tidak ada tikungan. Mengapa kita menginginkan jalan yang lurus, saudara-saudara? Karena jalan yang lurus predictable. Di jalan yang lurus mudah untuk memprediksi apa yang ada di depan kita. Segala sesuatu relatif kelihatan. Itulah yang saudara dan saya alami di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus kita mudah membaca situasi sehingga kita mudah untuk membuat perencanaan. Mengapa kita tidak suka dengan jalan yang berbelok-belok dan berliku-liku? Karena jalan seperti ini sulit untuk kita kendalikan. Segala sesuatu tak terprediksi, uncontrollable dan unpredictable. Saudara-saudara, kita tidak suka dengan jalan hidup yang berliku-liku. Kita maunya jalan hidup yang lempeng. Nggak suka, saudara-saudara, jalan hidup yang banyak tikungannya, banyak belokannya. Kita maunya yang straight way. Saudara Tuhan, pada dasarnya kita lebih menyukai apa yang bisa kita kendalikan. Dan kita tidak menyukai apa yang sulit kita kendalikan. Itu sebabnya saudara Tuhan, hampir semua negara ada
BMKG, saudara-saudara Tuhan ya. Hampir semua negara itu ada ramalan cuaca. Saudara-saudara perhatikan, saudara, di Amerika, saudara-saudara Tuhan, ada ramalan cuaca. Di Indonesia ada ramalan cuaca. Di Korea ada ramalan cuaca. Saudara-saudara Tuhan, kenapa ya? Orang butuh ramalan cuaca. Walaupun kita tahu cuaca nggak bisa dikendalikan. Saudara-saudara, bukan BMKG yang mengendalikan cuaca. Ya, BMKG hanya meramalkan cuaca. Dan saudara-saudara Tuhan, ya kita sering juga melihat ya bahwa ramalannya nggak akurat, saudara-saudara. Besok hujan, ternyata cerah, saudara-saudara. Besok cerah, ternyata banjir, saudara-saudara Tuhan ya. Ya saudara-saudara, tapi kenapa ya? Walaupun kita tidak bisa mengendalikan cuaca, kita bikin yang namanya badan peramal cuaca, saudara-saudara Tuhan ya. Ramalan cuaca. Ya saudara-saudara, memang ada orang yang hobi membaca ramalan cuaca, tapi juga ada yang hobi membaca zodiak, saudara-saudara Tuhan ya. Nah saudara-saudara ya, ada yang kalau baca koran, ramalan cuaca, skip, saudara-saudara Tuhan. Tapi, ramalan bintang, saudara-saudara dibaca, saudara-saudara ya. Horoskop Anda, bintang Anda hari ini apa? Baru yang pertama, pekerjaan, percintaan, saudara-saudara Tuhan ya. Hati-hati dengan pengeluaran yang berlebihan. Saudara-saudara, nggak usah bintang, saudara-saudara. Semua juga orang harus hati-hati dengan pengeluaran yang berlebihan. Kadang-kadang saya baca-baca, ini apaan sih sampah ini, saya pikir saudara-saudara ya. Bintang Anda apa? Baru baca, percintaan, pengeluaran, apa saudara-saudara Tuhan, karir, hati-hati dengan bos yang menyebalkan. Semua juga harus hati-hati dengan bos menyebalkan. Gak usah pakai bintang apapun saya pikir. Tapi kan ada yang suka baca itu saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara ada juga yang ini kan semuanya mistik saudara-saudara Tuhan. Yang saintifik itu apa? Ramalan cuaca. Nah, saudara baca ramalan cuaca. Saudara-saudara kenapa ya? Saudara-saudara Tuhan, orang itu bikin ramalan cuaca karena pada dasarnya kita suka hal yang terkendali. Kita nggak suka hal yang tak terkendali. Saudara-saudara, membaca ayat 6b membuat kita bersuka cita. Karena pada ayat itu Tuhan berjanji akan meluruskan jalan kita. Perhatikan sekali lagi ayat 6b itu saudara-saudara ya. Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu. He will make your way straight. He will make your path straight. Lurus. Ya saudara-saudara. Ya kan kita maunya yang begini kan saudara-saudara ya. Apalagi kalau tahun 2025 kemarin jalan kita berliku-liku saudara-saudara Tuhan ya. Pekerjaan kita berliku-liku ya. Apalagi saudara-saudara Tuhan, kehidupan rumah tangga kita berliku-liku. Semuanya berliku-liku. Banyak belokan, banyak hambatan ya. Kita kan ingin tahun 2025 ini jangan lagi lah banyak belokan-belokannya, jangan lagi banyak hambatan-hambatannya. Kita ingin yang lempeng, dan ayat 6b mengatakan Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, ayat 6b itu kan janji. Lalu kalau saudara mundur ayat 5 sampai 6a, itu kondisi. Bagaimana supaya janji itu digenapi? Ada kondisinya saudara-saudara Tuhan. Itu yang kita lihat pada ayat 5 sampai 6a. Maka saudara-saudara, kita baca ayat 6b itu sangat sukacita. Asalkan saya memenuhi kondisi ayat 5 sampai 6, maka saya akan mendapatkan janji. Penggenapan janji pada ayat 6b. Apa penggenapannya? Jalan yang lurus. Saudara-saudara, kita perlu berhati-hati membawa persepsi kita saat membaca ayat-ayat Alkitab. Bukan hanya ayat ini saudara-saudara ya. Tapi membaca ayat Alkitab manapun, saudara harus berhati-hati jangan sampai membawa persepsi saudara. Karena kalau saudara-saudara membawa persepsi saudara ke dalam Alkitab, saudara akan jatuh pada ekspektasi yang salah. Saudara-saudara, itu sebabnya kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan. Kata Tuhan, di mana kata Tuhan? Ayatnya ini. Saudara-saudara Tuhan, Tuhan nggak ngomong begitu. Kamu aja yang mikirnya Tuhan ngomong kayak gitu. Itu persepsimu. Bukan Tuhan ngomong kayak gitu. Ayatnya kan ia akan meluruskan jalanmu. Lalu kenapa tahun ini jalan hidup saya nggak lurus? Sama aja kayak tahun lalu. Banyak belokannya, banyak tikungannya, banyak hambatannya. Katanya ia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu memahami sebelum kita membahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini. Ya saudara-saudara, supaya jangan saudara sampai jatuh pada ekspektasi yang salah. Bukan Tuhan yang salah, saudara salah ngerti. Ya, bukan Tuhan yang bohong, saudara salah tafsir. Ya memang ayat 6b mengatakan ia akan meluruskan jalanmu, tapi kita perlu klarifikasi dulu. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini? Apakah sama dengan yang kita pikirkan? Apakah jalan yang lurus di dalam Amsal 3 ayat 6b ini sama seperti yang kita bayangkan? Tidak ada tikungan, tidak ada belokan, dan tidak ada
hambatan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, untuk memahami jalan yang lurus yang dimaksud oleh ayat 6b, saudara harus melihat konteks dari kitab Amsal. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, istilah jalan yang lurus, straight way, di dalam kitab Amsal itu muncul berkali-kali. Lawannya itu jalan yang bengkok. Ya, saudara-saudara, crooked way. Nah, saudara-saudara, jalan yang lurus itu dikaitkan dengan orang benar, righteous people. Sedangkan saudara dikasih oleh Tuhan, jalan yang bengkok itu dikaitkan dengan orang fasik, wicked people. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca kitab Amsal dan kitab hikmat yang lain, Amsal kan salah satu dari kitab hikmat, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Amsal dan kitab hikmat, jalan yang lurus itu sering dikaitkan dengan righteousness, kebenaran. Righteousness, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat Amsal 11 ayat 5. Amsal 11 ayat 5. Ini salah satu contoh, saudara-saudara ya. Penggunaan jalan yang lurus di dalam kitab Amsal. Saya bacakan untuk kita semua Amsal 11 ayat 5. Saudara buka dan saudara harus perhatikan apa yang dikatakan oleh Amsal di situ. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Nah, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. The righteousness of the blameless makes their way straight. The righteousness of the blameless. Ya, Indonesia terjemahkan blameless itu saleh, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tapi kalau saudara baca terjemahan dalam bahasa Inggris ya saudara-saudara, kebenaran orang saleh membuat jalan mereka lurus. Jadi mengapa orang saleh jalannya lurus? Karena dia benar. Ya saudara-saudara, kenapa jalan orang saleh itu lurus? Karena dia benar. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, di sini kita bisa lihat jalan lurus ya, itu tidak identik dengan jalan yang mudah. Jalan yang lurus identik dengan jalan yang benar. Jadi ketika kita bicara mengenai jalan yang lurus, saudara jangan bayangkan jalan yang lancar, bukan. Tapi jalan yang benar. Ya, saudara-saudara. Nah, seringkali kita berpikir, oh jalan yang lurus berarti lancar. Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang jalan yang lurus adalah jalan yang benar. Nggak tentu lancar. Dan sering tidak lancar, saudara-saudara ya. Nah, saudara kasih lihat satu contoh ya. Satu contoh bagaimana jalan yang lurus itu enggak tentu lancar. Kita bisa lihat pada Ayub, saudara-saudara. Nah, saudara kasih lihat kitab Ayub juga adalah kitab hikmat. Ya, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama kan ada 4 kitab hikmat, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, dan Amsal. Nah, saudara-saudara, kata lurus itu muncul di Ayub pasal 1. Kata lurus itu saudara-saudara muncul di dalam permulaan kitab Ayub. Nah, saudara-saudara mungkin tidak sadar, enggak ada Pak kata lurus di Ayub 1 karena bahasa Indonesia terjemahkan jujur. Ya, saudara-saudara, saudara-saudara baca kitab Ayub, seorang yang saleh dan jujur. Nah, saudara-saudara kata saleh dalam bahasa Ibrani itu tam, yang artinya integrity, tulus, sincere. Tapi kata jujur bahasa Ibraninya yasar, yang artinya lurus. Jadi saudara-saudara, terjemahan literalnya Ayub itu tulus dan lurus. Nah, cuman saudara-saudara kita orang Indonesia kan agak bingung waktu membaca kata, kalau kita membaca terjemah, kalau terjemahkannya itu tulus dan lurus. Tulus oke lah. Ayub orangnya lurus. Maksudnya kurus, Pak, bukan lurus. Ya, saudara-saudara kan, saudara-saudara ada orang itu kurus banget sampai lurus banget, saudara kasih oleh Tuhan ya, karena itu kan. Ini orangnya lurus, Pak, itu langsing, saudara kasih oleh Tuhan, bukan lurus. Saudara-saudara, Ayub itu dikatakan tulus dan lurus. Oke, tulus saya ngerti, Pak, sincere. Lurus. Maka Indonesia terjemahkan jujur. Nah, apa artinya lurus, saudara-saudara ya? Lurus itu artinya enggak neko-neko. Ya, saudara-saudara ya, enggak neko-neko, enggak ada yang disembunyikan, saudara kasih oleh Tuhan. Lurus, lempeng. Ya, saudara-saudara, kita butuh pejabat kayak Ayub yang tulus dan lurus. Banyak pejabat sudah enggak tulus, enggak lurus, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, itu. Saudara-saudara, banyak pejabat itu saudara-saudara hatinya itu enggak lurus, kayak labirin. Saudara pernah lihat labirin, saudara-saudara? Labirin itu enggak lurus-lurusnya. Ya, saudara-saudara, begitu saudara-saudara masuk enggak bisa keluar lagi, saudara-saudara. Ya, itulah namanya banyak politikus. Hatinya kayak labirin, enggak lurus. Saudara-saudara, kita butuh pejabat-pejabat yang kayak Ayub, yang tulus apa adanya, lurus, nggak ada yang disembunyikan. Nah, saudara-saudara, menarik sekali kalau saudara perhatikan di situ. Ayub dikatakan lurus, tapi hidupnya lancar. Tidak. Kalau Ayub hidupnya lancar, nggak ada kitab Ayub, saudara kasih oleh Tuhan. Kitab Ayub justru menceritakan hidup Ayub nggak lancar. Tapi Ayub lurus. Loh,
lurus tapi nggak lancar. Nah, baru kita ngerti saudara-saudara ya, tidak selalu yang lurus itu lancar. Karena memang penekanan Alkitab pada jalan yang lurus itu bukan kelancarannya, bukan saudara-saudara Tuhan. Penekanan Alkitab pada jalan yang lurus itu benar, righteous. Ya, saudara-saudara saudara Tuhan, saat hidup kita lepas kendali, Allah berjanji akan meluruskan jalan kita. Tapi bukan berarti jalan hidup kita akan mudah tanpa tikungan, tanpa hambatan, dan tanpa belokan. Bukan. Bukan Tuhan berjanji, Tuhan tidak berjanji akan membuat hidup kita lurus tanpa tikungan, tapi Dia berjanji akan memberikan kita jalan yang benar. Saudara-saudara, di dalam hidup yang tak terkendali, ketika hidup ini lepas kendali, saudara Tuhan, everything is out of control. Saudara merasa situasi hidup saudara chaos. Apa yang Tuhan mau dari saudara? Hidup benar. Hidup benar. Itu yang saudara harus camkan pagi ini. Saya tidak tahu saudara-saudara sepanjang 2026 ini tikungan-tikungan apa yang kita hadapi. Saudara bilang, masa sih Pak harus ada tikungan? Pasti ada tikungan. Saudara-saudara Tuhan, kenapa hidup ini pasti ada tikungan? Ini dunia sudah berdosa. Mana mungkin dalam dunia sudah berdosa lancar-lancar saja? Saudara-saudara, sudah lumrah. Kalau dunia ini sudah berdosa, pasti banyak tikungannya. Kalau enggak ditikung orang, saudara Tuhan, ya kan? Saudara-saudara, hidup dalam dunia berdosa ini pasti banyak tikungan, banyak belokan, banyak hambatan. Itulah kenapa saudara-saudara, Alkitab menyatakan dunia ini bengkok. Bengkok. Kalau saudara baca dalam surat Filipi, apa kata Paulus kepada orang-orang Kristen di Filipi? Jangan berbantah-bantahan supaya kamu bercahaya di tengah angkatan yang bengkok. Bengkok itu bicara mengenai apa? Ya bicara mengenai dunia ini. Saudara hidup dalam dunia yang bengkok. Di dalam dunia yang bengkok, saudara mau hidup lurus, ya pasti banyak hambatannya. Saudara-saudara, kalau kita tidak ada hambatan dalam dunia ini, jangan-jangan kita sama bengkoknya dengan dunia ini. Saya ulangi saudara-saudara ya, kalau saudara, Pak hidup saya lancar-lancar saja, Pak, katanya dunia bengkok, saya lancar-lancar aja. Karena kalau saudara sudah bengkok kayak dunia bengkok ini, saudara-saudara itu, makanya lancar-lancar aja. Dunia bengkoknya kayak gini, saudara juga kayak gini. Tapi coba kalau dunia kayak gini, saudara-saudara, baru saudara kayak gini, pasti banyak hambatan. Pasti banyak hambatan. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, di dalam dunia yang sudah bengkok, kita harus berjuang, bukan hidup lancar, bukan. Tapi untuk hidup benar. Ya saudara-saudara, di dalam dunia yang sudah bengkok, perjuangan kita bukan untuk hidup lancar, tapi untuk hidup benar. Saudara-saudara, hidup yang benar lebih utama daripada hidup yang lancar. Ya saudara-saudara, mengapa banyak orang Kristen, saudara-saudara Tuhan, terseret oleh dunia ini? Karena ingin lancar. Di dalam dunia yang sudah bengkok begini, yang saudara kejar bukan untuk hidup lancar, hidup benar. Hidup benar. Tapi saudara-saudara Tuhan, seringkali orang Kristen itu lebih memilih kelancaran daripada kebenaran. Di dalam dunia pekerjaan, saudara-saudara Tuhan, kita nggak mau hidup kita jadi tersendat. Maka kita memilih kelancaran. Maka kita jadi bengkok seperti dunia ini. Kita kerja di pemerintahan, saudara-saudara, kita nggak mau hidup kita tersendat. Maka kita memilih kelancaran. Dan akhirnya kita jadi bengkok seperti dunia ini. Saudara dengarkan kalimat ini. Di dalam dunia yang bengkok, yang saudara perjuangkan pertama itu, hidup yang benar, bukan hidup yang lancar. Tapi saudara-saudara, banyak orang Kristen yang memilih hidup yang benar daripada hidup yang lancar. Nggak banyak, saudara-saudara Tuhan. Nggak banyak. Semuanya mau yang lancar saja, Pak. Yang lancar saja. Ya saudara-saudara Tuhan, Tuhan lebih senang saudara hidup benar daripada hidup lancar. Dan kalau saudara dan saya tidak mau hidup yang benar, saudara lebih suka hidup yang lancar, saudara nggak boleh dibilang orang Kristen. Nah saudara-saudara kayak Tuhan, mengapa jalan yang lurus itu bukan jalan yang lancar, tapi jalan yang benar, saudara-saudara. Nah saudara kayak Tuhan, jalan yang lurus itu bukan karena nggak ada belokannya. Allah melihat jalan itu lurus bukan karena nggak belokannya, bukan. Bagi kita saudara-saudara, lurus berarti nggak ada belokan dong Pak. Namanya belokan berarti nggak lurus. Tapi saudara-saudara, di mata Allah, jalan yang lurus itu bukan karena nggak ada belokannya. Jadi kenapa Tuhan bilang itu jalan yang lurus? Bukan karena nggak belokannya saudara-saudara, tapi karena jelas tujuannya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara memilih jalan yang lurus versi dunia, memang nggak ada belokannya, tapi juga nggak jelas tujuannya. Tapi jalan yang lurus di mata Tuhan bukan nggak ada belokan, banyak belokannya. Tapi Tuhan mengatakan jelas tujuannya.
Nah, saudara-saudara, mari kita bandingkan dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dari perbudakan. Setelah mereka menyeberang Laut Merah, jalan yang mereka tempuh itu padang gurun. Saudara-saudara, padang gurun bukan jalan yang lurus menurut manusia. Dan saudara-saudara kalau perhatikan dalam kitab Keluaran, sengaja Tuhan memilih jalan yang banyak belokannya. Saudara-saudara, kalau saudara baca, lihat peta, saudara Tuhan, dari Mesir ke Kanaan itu ada 2 jalan. Yang pertama itu jalan raya, highway. Tapi yang kedua jalur alternatif. Nah, saudara-saudara Tuhan, dulu Yusuf waktu jadi pemimpin di Mesir, dia pernah kirim utusan untuk menjemput Yakub dan saudara-saudaranya. Dari Mesir, utusan ke Kanaan itu pakai apa? Itu pakai jalan raya itu. Dan saudara-saudara, kemungkinan dari Mesir ke Kanaan itu cuma 3 hari. Cuma 3 hari, saudara Tuhan. Nah, menarik saudara-saudara, waktu Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang sama Musa, jangan lewat jalan raya itu. Lewat mana Tuhan? Lewat jalan yang memutar. Itulah sebabnya saudara-saudara, mereka sempat terjepit di Laut Merah. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau memang lewat jalur memutar itu pasti ketemu Laut Merah. Kalau lewat jalan raya nggak ketemu. Nah, saudara-saudara, menarik sekali. Kenapa Tuhan tidak kasih mereka lewat jalur yang 3 hari? Saudara-saudara, kalau lewat jalur alternatif itu 1 minggu loh. Sudah mutar lebih jauh, seminggu, baru mereka kejepit lagi Laut Merah. Ya, saudara-saudara, jadi kenapa mereka harus sampai menyeberang Laut Merah? Karena Tuhan suruh mereka lewat jalur yang panjang itu, yang kira-kira seminggu. 2 kali lipat lebih lama daripada jalur yang pertama, saudara-saudara Tuhan. Loh, Tuhan katanya meluruskan jalan. Ini aja baru keluar dari Mesir, sudah dikasih jalan yang nggak lurus lagi. Kok jalannya malah yang memutar? Nah, saudara-saudara Tuhan, itulah yang kita lihat. Jalan yang lurus menurut Tuhan bukan gak ada belokan. Jalan yang lurus menurut Tuhan bukan gak ada tikungan. Jalan yang lurus menurut Tuhan bukan gak ada lubangnya. Jalan yang lurus menurut Tuhan karena ada tujuannya. Jelas tujuannya. Nah, saudara-saudara Tuhan, bangsa Israel berjalan di padang gurun yang panjang. Jalan padang gurun yang berbahaya, tapi tidak kehilangan arah. Nah, saudara-saudara dengarkan kalimat ini, saudara-saudara ya. Di dalam dunia yang bengkok ini, saudara dan saya bisa merasa kehilangan arah. Di dalam dunia yang bengkok ini, tiba-tiba saudara merasa hidup kita lepas kendali. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan pada ayat yang ke-6b, Ia akan meluruskan jalan. Ini janji Tuhan. Dalam dunia yang bengkok ini, saudara bisa merasa tiba-tiba kok nggak jelas arahnya. Kok tiba-tiba merasa segala sesuatu out of control. Tapi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan apa? Dia akan meluruskan jalan kita. Apa artinya meluruskan jalan kita? Dia akan membawa kita sampai ke tujuan dengan selamat. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apa artinya hidup kalau nggak tahu tujuan hidup ya? Cuman hidup, berjalan, nggak ada hambatan, tapi juga nggak tahu mau kemana. Saya ulangi saudara-saudara ya, kan banyak orang hidup kayak gini kan? Kalau dibilang lancar, tapi ditanya mau kemana? Nggak tahu. Nah, saudara-saudara, itu kan hidup seperti ini, saudara-saudara. Ini orang gila oleh Tuhan. Lancar, ada uang, sehat. Saya ditanya mau kemana? Enggak tahu juga sih. Ya mau kemana? Ke kuburan Pak. Nah, saudara-saudara ya. Cuma ke situ aja. Ya, saudara-saudara bisa bayangkan ya, lurus, lempeng, tak ada belokan, tak ada tanjakan, tak ada semuanya saudara, lempeng saja. Tapi endingnya di kuburan. Untuk ini aku hidup. Untuk ini aku bekerja. Untuk ini aku menikah. Hanya untuk ke kuburan. Ya, saudara-saudara, Martin Heidegger itu kan mengatakan setiap orang itu sejak lahir sudah cukup tua untuk mati. Saudara-saudara ya, itu sangat pesimis dia melihat hidup, saudara-saudara ya. Martin Heidegger mengatakan, saudara-saudara, dari saudara lahir, saudara, you are old enough to die, dia bilang. Ya, kamu sudah cukup tua untuk mati. Ini orang eksistensialis, saudara Tuhan. Ya, dia bilang apa? Dari kamu lahir sampai kamu mati nggak ada yang pasti. Ya, nggak ada yang pasti. Semuanya kesia-siaan kalau pakai kata pengkhotbah, saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, salah satu kitab yang disukai oleh filsuf eksistensialis kan pengkhotbah, saudara-saudara ya. Yang selalu bicara kesia-siaan, ya, segala sesuatu sia-sia. Dan orang-orang eksistensialis seperti Sartre, ya kan, Heidegger itu memang melihat ya, apa sih artinya hidup ini? Ya, dari kamu lahir sampai kamu mati, isinya cuma kesia-siaan, nggak ada yang pasti kok, dia bilang. Nggak ada yang pasti kok, dia bilang. Ya. Satu-satunya yang pasti adalah mati, dia bilang. Itu pun nggak pasti kapan, dia bilang. Saudara Tuhan, bayangkan dia bilang, ya.
Di antara kamu lahir sampai mati nggak ada yang pasti. Satu-satunya yang pasti adalah mati. Itu pun nggak pastinya kapan, dia bilang. Ya, jadi semua ini kesia-siaan. Nah itu kata Martin Heidegger, saudara Tuhan ya, Martin Heidegger. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya di dalam padang gurun ini, saudara Tuhan, kita harus menemukan jalan yang lurus itu. Kalau nggak benar-benar, Martin Heidegger itu mengatakan ya kesia-siaan aja nih. Ya, apa artinya kamu hidup? Kalau cuma berakhir di kuburan, hidupmu lancar, mati juga. Hidupmu susah, mati juga. Ya saudara-saudara, makanya saudara yang kasih Tuhan membaca tulisan-tulisan eksistensialis itu bikin kita jadi pesimis juga dengan hidup ini. Ngapain sih kamu? Ya, saudara-saudara, Albert Camus, saudara-saudara itu pernah menulis satu bukunya novel, saudara-saudara itu judulnya Sisyphus. Saudara tahu Sisyphus, saudara, itu satu mitologi dalam Yunani. Itu menggambarkan satu orang. Sisyphus itu mitologi Yunani, ada satu orang yang dihukum sama dewa. Dihukumnya ngapain, saudara-saudara? Dihukumnya adalah mendorong batu sampai ke atas. Lalu saudara kasih Tuhan, batu itu disuruh menggelinding lagi sampai ke bawah, saudara kasih Tuhan. Nah itu aja setiap hari hidupnya. Itulah hukumannya dia. Kamu dorong batu sampai ke atas. Baru setelah itu, saudara itu tanjakan. Baru setelah itu, batu itu disuruh lepas lagi, saudara kasih Tuhan, menggelinding lagi ke bawah. Itulah hukuman dewa untuk dia sampai mati. Mendorong sesuatu yang hanya menggelinding ke bawah lagi. Ya katanya saudara-saudara karena Sisyphus itu melakukan kesalahan, ya jadi dewa tangkap dia, hukum dia. Inilah nasibmu sampai mati. Ini mitos saudara-saudara. Tapi mitologi itu kan dipakai orang Yunani untuk mengatakan, ya inilah hidup manusia. Ya capek-capek ke atas, hanya untuk menggelinding lagi ke bawah. Ya itu hidupmu. Ya saudara-saudara, itulah hidupmu. Sisyphus. Lurus. Ya tapi sia-sia. Tapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, jalan yang lurus itu bukan karena tidak ada hambatan. Bukan karena nggak ada belokan. Bukan, tapi ada tujuan. Saudara hidup sudah berapa tahun ya? Saudara clear nggak tujuan hidup saudara? Saudara, orang yang clear dengan tujuan hidupnya, nggak masalah banyak belokannya. Karena clear kok tujuannya. Tapi orang yang nggak clear dengan tujuan hidupnya, saudara Tuhan, mau lurus pun, dia merasa apa? Hidup ini ngapain sih? Lempeng, kuburan, ya ampun gitu. Saya kira ada apa di depan rumahnya, kuburan doang. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menemukan jalan yang lurus di dalam padang gurun dunia ini? Bagaimana kita bisa menemukan jalan yang lurus kalau tahun ini hidup kita lepas kendali? Saudara tahu lepas kendali, rencana ini jadinya begitu, rencana begitu jadinya begini. Itu kan lepas kendali, aduh. Sudah rencana baik-baik, ada lagi yang begini. Sudah rencana matang-matang, tiba-tiba terhambat. Aduh, ya. Bagaimana kita menemukan jalan yang lurus kalau hidup seperti ini? Saudara-saudara, mari kita lihat 3 kondisi yang ada di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6a. Saya mulai dengan yang pertama. Geser pusat hidup saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ayat 5a. Saya bacakan untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, saudara-saudara, kata percaya itu dalam bahasa Ibrani-nya batah, yang artinya meletakkan atau merebahkan. Nah, mungkin lebih cocok saudara-saudara pakai kata merebahkan. Saudara-saudara, merebahkan itu kan kayak orang tidur ya. Saudara nggak bisa tidur kalau saudara tidak sepenuh hati merebahkan diri saudara di tempat tidur. Saudara kalau merebahkan diri saudara, tapi kemudian saudara takut-takut, ini jangan-jangan nggak kuat. Nah, saudara-saudara ya, mungkin saudara-saudara berat badannya 100 kilo, saudara Tuhan ya kan. Baru saudara-saudara mau merebahkan diri di tempat tidur saudara, tiba-tiba krek. Wah, saya percaya saudara nggak akan bisa tidur. Ya rebah sih Pak, rebah, tapi pikiran saya nggak bisa 100% merebahkan diri. Kenapa? Kalau patah gimana? Kalau patah, saudara bisa bayangkan saudara-saudara ya, dari sejak saudara merebahkan diri, saudara terus bertanya-tanya dalam hati, kalau patah gimana? Kalau patah gimana? Kalau patah gimana? Ya saudara-saudara, sampai besok pagi saudara nggak tidur. Itu sebabnya saudara-saudara ya, orang kan pilih tempat tidur yang kuat kan, yang dari besi. Supaya apa? Bukan hanya bisa merebahkan diri, bisa melemparkan diri sekalian, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, anak kos itu nggak berani melempar diri, saudara-saudara. Kenapa? Takut patah. Karena tempat tidurnya jangan-jangan tempat tidur yang sudah 4 tahun yang lalu, 5 tahunnya, 10 tahun yang lalu, kan ada anak kosan sebelumnya, saudara-saudara ya. Maka saudara-saudara itu nggak ada anak kosan itu masuk pintu kosan, masuk kamar langsung lemparkan badannya, saudara-saudara Tuhan. Ya, lemparkan badannya tiba-tiba rayap di kaki tempat tidurnya, geblak. Apalagi saudara-saudara kalau tidur tidak ada tempat tidurnya, saudara-saudara, cuman ranjang, nggak berani lepaskan, nggak berani melemparkan diri, saudara Tuhan.
Ya. Tapi saudara-saudara yang tempat tidurnya spring bed, ya, baru ranjangnya itu besi, wah saudara-saudara, dia begitu masuk kamar langsung lompat, nggak mikir. Kenapa nggak mikir? Karena dia percaya tempat tidurnya kuat. Itu namanya merebahkan diri. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, percaya dengan segenap hati itu artinya apa? Merebahkan hidup saudara hanya kepada Tuhan. Itu namanya percaya dengan segenap hati. Saudara nggak takut. Karena saudara yakin Tuhan cukup kuat untuk menopang hidup saudara. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, percaya dengan segenap hati itu artinya Tuhan adalah pusat hidup kita. Maka pertanyaan saudara yang kasih oleh Tuhan, siapa pusat hidup saudara? Apakah pusat hidup saudara uang? Apakah pusat hidup saudara keluarga? Apakah pusat hidup saudara Tuhan? Orang yang pusat hidupnya bukan Tuhan, dia tidak akan menemukan jalan yang lurus ketika hidupnya lepas kendali. Orang yang pusat hidupnya adalah Tuhan, pasti akan menemukan jalan yang lurus itu. Mengapa saudara-saudara? Mari kita mulai dengan Mazmur 23. Mazmur 23. Saya bacakan untuk kita semua karena Mazmur ini bukan Mazmur yang asing lagi. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara-saudara, Mazmur tidak menggunakan jalan yang lurus di sini. Daud tidak menggunakan jalan yang lurus. Tapi Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Enggak lurus. Ya saudara-saudara, bukan berarti Daud enggak percaya dengan jalan yang lurus, saudara-saudara. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi Daud, jalan yang benar itu jalan yang lurus. Mau dia berkelok-kelok, berbelok-belok, enggak masalah. Asal itu benar, itu lurus. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah saudara-saudara bisa menikmati hidup saudara walaupun enggak lurus? Asal benar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah tahun ini saudara kasih oleh Tuhan, saudara enggak komplain kalau jalan saudara enggak lurus, asal benar. Pernah enggak saudara-saudara mengatakan, ya nggak apa-apa Tuhan, begini aja, asal benar. Ya saudara-saudara, kenapa kita suka ngeluh sama Tuhan? Karena kita pengennya nggak ada hambatan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan jalan yang lurus dari Tuhan itu bukan nggak ada hambatan. Jalan yang lurus dari Tuhan itu adalah jalan yang benar. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bisa kerja dengan benar, saudara bisa berkeluarga dengan benar, saudara bisa ke gereja yang benar, semua benar, memang nggak lurus. Memang banyak hambatan. Tapi saudara-saudara harusnya bisa mengatakan kepada Tuhan, it's enough, cukuplah Tuhan. Kalau bicara mengenai nggak ada hambatan, ya nanti di sorga baru nggak ada hambatan. Saudara-saudara, dengar saudara-saudara ya. Kalau saudara ingin nggak ada hambatan di sorga, sekarang belum. Sekarang yang Tuhan mau apa? Benar dulu dah. Benar dulu. Aduh, bisnisku ini profitnya tahun ini nggak sebesar tahun lalu. Udahlah, saudara-saudara Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara bisnisnya benar nggak? Ya saudara-saudara, saudara kasih oleh Tuhan, orang yang lebih peduli dengan profit daripada kebenaran itu orang serakah. Atau saudara-saudara kasih oleh Tuhan pekerjaan saudara, aduh, ya tahun ini karir saya enggak meningkat seperti teman-teman saya. Ya udah, ya. Tapi saya tanya, benar enggak saudara kerja selama ini? Ya saudara jangan langsung bilang ya, oh ini penganiayaan Pak. Ya saudara saja masuknya Senin Kemis, saudara kasih oleh Tuhan, ya wajar lah karir saudara mandek masuknya Senin Kemis kok. Senin Kemis, isinya titip absen, saudara kasih oleh Tuhan. Lah, baru saudara bilang apa? Ini gara-gara saya orang benar Pak, makanya saya nggak naik, karir ini nggak naik-naik. Ya itu bukan orang benar, saudara, orang malas ya. Tapi kalau saudara sudah rajin, ya ikut prosedur, SOP saudara ikutin, lah saudara benar. Lalu saudara karirnya nggak naik-naik, ya sudah, yang penting benar. Yang penting benar. Maka saudara-saudara nanti tahun 2027 atau akhir 2026 ini, saudara, evaluasi diri saudara bukan dari kelancaran, dari benar atau tidak benar. Evaluasi diri saudara di situ. Jangan saudara, aduh kenapa ya? Saldo deposito saya nggak nambah, saudara Tuhan ya. Kalau saudara pakai evaluasi itu, saudara-saudara bisa depresi saudara nanti. Karena Tuhan juga nanyanya, iya. Tapi selama ini 1 tahun ini benar nggak kamu jalanin? Benar ya sudah. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Daud mengatakan, Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Mari kita lihat Mazmur 27 ayat 11. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang
rata, bukan jalan yang benar, jalan yang rata. Nah, saudara-saudara, kata rata ini juga bisa diterjemahkan menjadi jalan yang lurus. Tuntunlah aku di jalan yang lurus. Loh, saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir, ayat 11 ini, jalan Daud nggak lurus loh. Kenapa? Ada seteru kok. Tapi Daud mengatakan, tuntunlah aku di jalan yang lurus, jalan yang rata oleh sebab seteruku. Saudara-saudara, bisa nggak ya? Kita tetap berjalan, kita menemukan jalan yang lurus di tengah-tengah banyaknya seteru? Bisa. Tapi kalau saudara dituntun oleh Tuhan, tapi saudara perhatikan baik-baik. Di sini Daud datang ke siapa? Tuhan. Tuntun aku, tuntun aku, tuntun aku. Saudara-saudara, Mazmur 23 itu kan menggambarkan kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, Mazmur 23 itu kan menggambarkan orang yang gak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara dengarkan kalimat ini. Orang yang merasa dan sadar tidak bisa hidup tanpa Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu jalan yang lurus. Tapi kalau saudara merasa gak perlu Tuhan, Tuhan pun gak perlu kasih tahu saudara jalan yang lurus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bertanya, Pak kenapa ya? Tuhan kayaknya diam saja waktu saya bertanya jalan yang lurus, jalan yang lurus. Ya Tuhan berkata kepada saudara, kamu saja gak merasa butuh saya. Kalau kamu nggak merasa butuh saya, kenapa saya harus beritahu kepada kamu? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita jalani tahun 2020 ini bergantung kepada Tuhan. Saudara harus menciptakan ketergantungan mutlak kepada Tuhan. As if, tanpa Tuhan. Dan memang bukan as if, memang benar-benar saudara-saudara. Saudara nggak bisa hidup. Seperti domba tak bisa hidup tanpa gembalanya. Tuntunlah aku di jalan yang rata. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Apakah saudara merasa Tuhan itu segala-galanya bagi saudara? Apakah saudara merasa bisa hidup tanpa Tuhan? Kalau saudara merasa tanpa Tuhan bisa hidup, Tuhan juga nggak kasih tahu jalan yang lurus itu. Tuhan biarkan saudara. Tapi kalau saudara mengatakan, Tuhan, tanpamu aku nggak bisa berjalan. Ya saudara-saudara, ini menarik saudara-saudara. Musa itu kan bilang di dalam kitab Bilangan, kitab Keluaran, bukan kitab Bilangan, kitab Keluaran. Setelah bangsa Israel menyembah anak lembu emas, baru Tuhan berkata kepada Musa, udah pergilah ke Kanaan. Aku akan utus malaikatku untuk menemani, untuk menyertai kalian. Artinya saudara-saudara, Tuhan bilang, pergi aja, ya, nyampe kok, nggak usah takut musuh di jalan. Ada malaikatku kok nanti yang hadapi mereka. Ya saudara-saudara, malaikat Tuhan kan sudah cukup lah ya. Kenapa sih harus takut jalan? Nah, menarik saudara-saudara. Apa kata Musa kepada Tuhan? Jika bukan engkau yang membimbing kami, kami tidak akan berangkat dari sini. Wah, segitu bergantungnya Musa kepada Tuhan. Jika bukan engkau Tuhan yang membimbing kami. Wah, malaikat ada kok. Saudara-saudara, satu malaikat itu kan cukup lah untuk menghadapi Firaun. Tapi Musa bilang, kami gak butuh malaikat Tuhan, kami butuh engkau. Kalau bukan kamu yang membimbing kami gak mau pergi dari sini. Segitu bergantungnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah saudara dan saya punya kebergantungan seperti itu kepada Tuhan? Orang yang bergantung mutlak kepada Tuhan, dia akan mengetahui jalan yang lurus di tengah-tengah hidup yang lepas kendali. Yang kedua, saudara-saudara, serahkan kendali hidup saudara. Ayat 5b. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. Lean not on your own understanding. Lean not on your own understanding. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, ayat ini tidak mengajar saudara untuk tidak berpikir ya. Banyak orang, saudara-saudara dari gereja tertentu ya, saudara yang kasih oleh Tuhan itu suka menggunakan ayat ini untuk mengatakan, makanya jangan berpikir. Ya, mikir itu dosa. Apa kata firman Tuhan? Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, ayat ini tidak mengajar saudara untuk tidak berpikir. Ayat ini memperingatkan saudara untuk tidak memberhalakan pikiran saudara. Orang harus mikir. Loh, ngapain Tuhan kasih pikiran kalau gak dipakai? Tapi Tuhan mengatakan, jangan memberhalakan pikiranmu. Jangan mentang-mentang kamu bisa mikir, lalu kamu berkata, pasti benar. Itu yang hati-hati. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rasionalisme pada abad pencerahan, ya sekitar abad 16 dan 17, yang dikasih oleh Tuhan, mengajarkan manusia untuk tidak percaya pada apapun dan pada siapapun, selain pada pikirannya sendiri. Ya, saudara-saudara, ini adalah salah satu ciri khas dari
filsafat rasionalisme, epistemologi rasionalisme, saudara-saudara. Rasionalisme mengajarkan, ya saudara-saudara, jangan percaya pada apapun, pada siapapun, kecuali pada pikiranmu sendiri. Ya, salah satu bapak dari filsafat rasionalisme itu kan René Descartes, saudara Tuhan ya. René Descartes terkenal dengan kalimatnya cogito ergo sum, I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Nah, saudara perhatikan kata berpikir. Aku berpikir maka aku ada. Nah, saudara-saudara, Descartes mengatakan semua dalam dunia ini harus diragukan. Kecuali apa? Pikiranmu sendiri jangan diragukan. Apapun kata pendetamu ragukan. Apapun kata gerejamu ragukan. Apapun kata orang tuamu ragukan. Apapun kata Alkitab ragukan. Kenapa? Karena bukan dari pikiranmu. Yang bisa tidak diragukan, boleh tidak diragukan itu apa? Pikiranmu sendiri. Maka saudara-saudara, orang-orang rasionalisme kan mengatakan semua harus diragukan kecuali keraguan itu sendiri. Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, jadi ragukan apapun kecuali keraguan itu sendiri. Jadi satu-satunya yang pasti dalam dunia ini adalah aku ragu. Yang lain nggak pasti. Yang pasti cuma satu, aku ragu. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara dia berkata, I think therefore I am. Dari mana saudara tahu saudara ada? Karena saudara sedang ragu. Ya, maka saudara-saudara itu Alkitab bilang apa? Kan bukan dari pikiranmu itu, ragukan. Orang tuamu bilang apa? Itu kan kata orang tuamu, bukan dari pikiranmu, kan ragukan. Nah, saudara-saudara, tokoh rasionalisme yang berikutnya itu Immanuel Kant, terkenal dengan kalimatnya sapere aude, saudara-saudara Tuhan ya. Sapere aude itu artinya apa? Dare to think, berani berpikir. Ya, saudara-saudara, jadi manusia harus berani berpikir dong, ya. Jangan apa-apa tradisi. Jangan apa-apa kata si ini, kata si itu. Mikir. Dare to think. Saudara-saudara, sekali lagi ya, Alkitab tidak melarang kita berpikir. Tapi Alkitab memperingatkan saudara, kalau saudara sampai berpikir bahwa pikiran saudara nggak pernah salah, itu bahaya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan berpikirlah. Tapi kamu harus dengan rendah hati mengatakan pikiranmu bisa salah. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bisa berpikir? Bisa. Boleh berpikir? Boleh. Tapi nggak boleh, saudara, sampai jatuh pada memberhalakan pikiran. Saudara-saudara, Alkitab kan dengan jelas mengatakan pikiran bisa salah. Ya, saudara-saudara berbicara mengenai ini ya, rasionalisme sekarang sudah ditinggalkan, saudara-saudara ya. Jadi hari ini sih orang tidak lagi percaya dengan rasionalisme, saudara-saudara ya. Ini kan zaman postmodern. Nah, saudara-saudara, postmodern itu kan salah satu cirinya apa? Mempertanyakan rasio. Ya, saudara-saudara, orang postmodern ketika bertemu dengan orang yang rasional, dia nanya, saudara-saudara Tuhan, rasiomu sendiri itu tidak rasional. Kenapa? You mikir gitu karena kamu adalah orang Indonesia. Orang bule punya pikirannya sendiri. Jadi nggak boleh kamu samakan pemikiran orang bule dengan pemikiran orang Indonesia. Kamu berpikir begitu, ya karena kamu adalah orang Manado. Coba kamu orang Jawa, nggak gitu mikirnya. Jadi saudara-saudara, apa yang dulu dianggap universal, zaman postmodern mempertanyakan, nggak ada pemikiran universal. Ya, nggak ada pemikiran universal. Belum lagi saudara-saudara Tuhan dikaitkan apa? Ini pikiran laki-laki beda dengan pikiran perempuan. Yuk mikir gitu, itu ciri atau tipikal pikiran laki-laki. Coba kamu perempuan, pasti nggak gitu mikirnya. Nah, jadi saudara-saudara, hari ini orang-orang postmodern itu mempertanyakan keobjektifan dari pikiran. Ya, maka saudara-saudara, di zaman postmodern ini, saya mikir apa, ya untuk saya. Kamu mikir apa, ya untuk kamu. Ya, pikiran kamu benar menurut kamu, pikiran saya benar menurut saya. Itu namanya relativisme. Relativisme. Nah, saudara-saudara, orang postmodern kan mengkritik pikiran. Ya, mengkritik rasio. Karena bagi orang postmodern rasio bisa salah. Tapi saudara-saudara, sebelum postmodern, Alkitab sudah dari dulu mengatakan rasio bisa salah. Rasio bisa salah. Jadi enggak karena itu rasional berarti itu benar. Rasio saudara bisa salah. Mari kita lihat Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Saya bacakan, atau mari kita bacakan bersama-sama apa yang dikatakan Amsal 14 ayat 12. 2, 3, ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya itu, saudara-saudara ya. Kalau saudara bersandar pada pengertian saudara sendiri, saudara akan berpikir itu jalan yang lurus. Tapi Amsal mengatakan, ada kok kasusnya. Kamu pikir itu lurus, pada ujungnya kematian. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan berpikir karena itu rasional, berarti itu benar.
Rasio kita ini dari Tuhan, tapi jangan lupa rasio kita ini terbatas dan rasio kita ini tercemar. Maka kita butuh firman Tuhan untuk meng-guide rasio kita. Do not lean on your own understanding. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya sepenuh hati kepada Tuhan, bersandar pada pengertiannya sendiri, dia akan berpikir kalau dia sedang berjalan di jalan yang lurus. Lurus menurut dia, tapi sebenarnya itu bukan lurus. Itu sebenarnya sedang menuju kepada jurang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan percaya pada pengertian kita sendiri. Bukan berarti saudara tidak boleh berpikir. Tapi saudara tidak boleh memberhalakan pikiran saudara. Pikiran kita itu harus di-guide, saudara dikasihi oleh Tuhan. Di-guide. Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, di sini orang Kristen perlu benar-benar merenungkan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Kalau enggak, bagaimana pikiran saudara dituntun? Baca Alkitabnya saya cuma sekali seminggu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Hidup setiap hari baca Alkitab sekali seminggu. Baru saudara seminggu itu pikirannya dituntun sama siapa? Ya, saudara-saudara, ada orang itu pikirannya saudara dikasihi dituntun oleh ramalan perbintangan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu dia baca ramalan perbintangan, maka sepanjang minggu itu saudara dikasihi oleh Tuhan pikirannya tertuju pada ramalan perbintangan, ramalan horoskop. Ya, daripada dituntun sama ramalan horoskop, mending dituntun sama Alkitab. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen itu hidupnya tidak dituntun oleh firman. Saya sering ketemu sama pemuda ya, Pak, saya kalau bertemu ajaran sesat, Pak, saya nggak usah pakai firman. Loh, pakai apa dong? Pakai logika saja. Nah, saudara-saudara, ngerti saudara-saudara ya? Ya, saudara-saudara, gimana kamu milih pasangan hidup? Pasangan hidup, Pak, nggak usah pakai firman pun kita tahu kok mana pasangan kita. Pakai logika saja juga tahu, Pak. Wah, saudara-saudara, dia sombong sekali dengan logikanya. Tapi saudara menemukan banyak anak muda seperti ini kan? Dari mana kamu tahu ini ajaran yang salah? Nggak usah pakai Alkitab, Pak. Logika saja, Pak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, logika saudara bisa salah. Saudara berpikir, logis. Berarti benar dong. Alkitab mengatakan, bukan karena logis berarti benar. Banyak dosa yang logis. Dan kalau saudara pakai logika untuk membedakan dosa dengan bukan dosa, saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa tertipu. Kenapa? Banyak dosa yang logis. Ya, saudara-saudara, orang-orang di Amerika yang membenarkan aborsi itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka punya dasar logikanya. Dan kalau saudara ikuti, saudara pikir, iya benar juga ya, saudara dikasihi oleh Tuhan kan. Iya benar juga ya, kenapa ya kita kok kolot sekali? Nah, saudara-saudara ya, saudara-saudara, orang-orang Amerika yang membela aborsi itu kan namanya pro-choice kan. Saudara-saudara, kita bilang, kejam banget kamu membunuh bayi. Saudara-saudara, pakai serangan itu kan, serangan standar kita, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Saudara belum ketemu sih sama mereka yang logis, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Kita ini kan karena kita di Indonesia saja kan, masa ada orang sebejat itu bunuh anak bayi, kejam sekali, ya kan. Aborsi sama dengan pembunuhan. Nah, saudara-saudara, kalau di circle kita kan, ya kan, itu namanya preaching to the choir, saudara dikasihi oleh Tuhan ya, berkhotbah kepada paduan suara. Ya semuanya amin. Nah, saudara-saudara, tapi kalau saudara-saudara di ruang publik Amerika membunuh, dia bilang, coba kita pikir baik-baik, ada perempuan masih usia 17, cantik. Tapi dia dengan pacarnya berhubungan lalu hamil. Dan sekarang kamu suruh dia melahirkan anak, nggak boleh aborsi. Karir dia gimana? Mikir, dia bilang. Kamu tega lihat dia seumur hidup nggak bisa jadi apa-apa. Kamu tega bikin dia potensinya nggak bisa keluar. Kenapa? Harus besarkan anaknya. Kamu tega, jadi malah bisa dibikin jadi kamu tega. Kok jadi saya yang salah ya? Saudara belum mikir, saudara dikasihi oleh Tuhan ya kan? Nah, makanya fair aja. Kita nggak bilang harus aborsi, choice, pro-choice ya. Ya dia mau besarkan, silakan. Tapi dia juga mau aborsi, ya ngerti dong. Itu namanya pro-choice. Mereka nggak bilang pro-death, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Ya saudara-saudara kan yang nggak setuju aborsi kan namanya pro-life. Tapi yang setuju aborsi nggak pro-death, bukan, saudara, pro-choice. Lagian itu badannya siapa? Badannya si perempuan. Ya suka-suka dia, my body, my choice. Saudara-saudara, istilah ini kan sudah muncul di Indonesia, saudara-saudara, my body, my choice. Ya kan, itu badanmu, rahimmu. Masa apa yang ada di dalamnya orang yang ngatur? Mana fair? Saudara-saudara, saya pikir-pikir, Nah, baru saudara-saudara ngerti, kok bisa logis ya dosa itu?
Alkitab mengatakan, do not lean on your own understanding. Saudara kalau dengar penjelasan orang yang rasional, oh ya juga ya. Saudara-saudara, kita menolak aborsi kenapa? Ya firman Tuhan mengatakan, dari kandungan engkau telah membentuk aku, udah cukup itu. Saudara-saudara, orang-orang yang pro aborsi bilang apa? Coba buktikan kalau janin itu manusia. Loh, bagi kita saudara-saudara Tuhan, kalau janinnya aja bukan manusia, apalagi bayinya. Nah, saya ajarin saudara sedikit pada apologetika hari ini saudara-saudara Tuhan ya. Orang-orang di Amerika kan bilang, kenapa kita nggak boleh aborsi? Janin kan bukan manusia. Coba buktikan kalau itu manusia. Ada detak jantungnya? Memang sampai sekarang saudara-saudara belum ada alat untuk mendeteksi detak jantungnya. Maka dia bilang ya kalau belum detak jantungnya bukan manusia lah, nggak apa-apa, di-eliminate. Tapi kita bilang apa? Dalam kandungan engkau telah menenun aku. Ya, artinya saudara-saudara yang ada di kandungan itu manusia. Nggak perlu dia bertangan berkepala dulu baru manusia. Sudah jadi embrio pun manusia. Kenapa? Simpel aja. Kalau embrionya bukan manusia, kenapa bayinya manusia? Ayo, jadi di babak keberapa baru jadi manusia? Ya gimana memutuskannya di babak keberapa? Oh, setelah 3 bulan, trimester pertama baru sadar. Yang berhak menentukan itu manusia kamu. Loh, itu kan lebih gak masuk akal lagi. Kok kamu yang menentukan mana manusia, mana bukan manusia? Oh, apa alasannya manusia? Karena ada detak jantungnya, Pak. Tapi kita bilang apa, saudara-saudara? Ya, dalam kandungan engkau telah menenun aku. Ya udah, kita pakai itu aja. Tapi Pak, kata sains, ya kata Alkitab. Ya saudara-saudara, suatu kali saya ketemu sama orang yang bilang, tapi kan belum ada detak jantungnya. Belum ada atau karena alat kita belum sanggup? Ya saudara-saudara, ya kalau bicara begitu saudara-saudara, sebelum ada stetoskop, saudara-saudara Tuhan, kita juga bilang, belum ada detak jantungnya. Baru ada. Kalau saudara-saudara belum ada stetoskop, gimana kita dengar jantung orang? Pakai kuping kan saudara-saudara Tuhan. Nah gini kan, pakai kuping. Tapi saudara-saudara pakai kuping juga kadang-kadang nggak ada detak jantung orang. Kenapa? Kuping kita sudah budak misalnya. Makanya sekarang ada nggak dokter sekarang pakai kuping lagi? Saya kira apa Pak? Sebentar ya, saya dengar dulu ya pakai kuping dia saudara-saudara Tuhan. Mana ada lagi? Kenapa saudara-saudara? Karena telinga kita bukan gold standard stetoskop. Dari ronsen saudara-saudara Tuhan, USG. Ya, jadi saudara-saudara alat-alat kan berkembang. Yang nggak terdetek sekarang terdetek. Berarti kalau kita bilang apa? Itu bukan manusia Pak. Kenapa? Belum ada detak jantungnya. Belum ada atau belum ada alatnya. Jangan tiba-tiba sudah ada alatnya. Oh iya ya, ternyata dari sejak hari pertama sudah ada detak jantungnya. Sudah berapa banyak bayi mati nih. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita ini seperti supir amatiran, saudara-saudara. Saudara kalau supir amatiran, saudara nggak boleh nyetir. Apalagi kalau saudara nyetir dari Manado ke Amurang, saudara-saudara Tuhan ya. Ini jalan yang paling banyak kelokannya dalam pengalaman saya 2 tahun di Manado, saudara-saudara. Paling banyak kelokannya. Saudara-saudara, saya kalau lewat jalan itu selalu mau tidur. Kenapa? Daripada muntah, tidur. Kenapa? Belum apa belokan lagi. Saudara-saudara, semua orang yang nyetir di rute itu pasti harus yang sudah mahir. Amatiran nggak boleh. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Supir amatiran ketika berada di jalan yang berkelok-kelok, dia bisa lepas kendali. Tapi saudara-saudara Tuhan, menarik sekali ya. Banyak supir amatiran ketika lepas kendali, sok mengendalikan. Makin mengendalikan, makin lepas kendali. Itulah hidup kita. Saudara-saudara, hidup kita ini lebih rumit daripada jalan yang berliku di dunia ini. Saudara dan saya tidak bisa jadi supir. Saudara hanya bisa jadi penumpang. Serahkan setir itu kepada Tuhan. Makin saudara kendalikan hidup saudara, makin lepas kendali. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa ya waktu krisis moneter banyak orang kaya bunuh diri? Karena dia sudah merasa lepas kendali, dia nggak bisa kendalikan lagi. Selama ini yang kendalikan siapa? Uang. Dia pikir dengan uang hidup ini under control. Ternyata saudara-saudara begitu uangnya habis, wah dia merasa hidup ini out of control. Wah makin panik, wah udah bunuh diri. Mengapa ada model bunuh diri saudara-saudara Tuhan? Nggak laku lagi. Artis bunuh diri nggak laku lagi. Dan dia nggak tahu setelah nggak laku mau jadi apa. Loh, kenapa harus
kenapa harus pikir bunuh diri? Ya saya nggak tahu mau jadi apa. Saya nggak laku lagi, sudah ada kerutan. Ya ini nggak ada lagi yang mau, nggak ada lagi yang mau ini, nggak ada lagi yang mau ini mempekerjakan saya, nggak ada lagi majalah yang mau. Ya saya mau apa lagi sekarang? Out of control, bunuh diri. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, serahkan setir itu kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara coba setir hidup saudara, makin tak terkendali, saudara makin lepas kendali nanti. Tapi kalau saudara serahkan setir itu kepada Tuhan, dia akan membawa hidup saudara di dalam kendalinya. Yang ketiga, libatkan Tuhan dalam seluruh hidup. Ayat 6b. Akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Saudara-saudara, kata aku itu bahasa Inggrisnya acknowledge. Acknowledge, ya saudara-saudara. Atau bahasa Yunaninya yada. Nah, saudara-saudara, kata yada ini kata yang penting dalam perjanjian lama. Karena yada ini bahasa Indonesianya seringkali dipakai mengenal. Mengenal. Tapi saudara-saudara, ada satu kali atau beberapa kali kata yada itu digunakan untuk bersetubuh. Ya saudara-saudara, misalnya dalam kejadian 4, dalam kejadian 3 kalau nggak salah. Adam bersetubuh dengan istrinya. Dan kata bersetubuh itu pakai kata yada. Padahal yada itu literalnya artinya mengenal. Saudara-saudara, agak membingungkan ya. Kenapa kata mengenal bisa dipakai kata bersetubuh? Ini bicara mengenai pengenalan yang mendalam. Yang relasional. Bukan hanya sekedar intelektual. Mengenal. Mengenal. Nah saudara-saudara, apa maksudnya akui dia dalam segala lakumu? Libatkan dia. Libatkan Tuhan. Maka saudara-saudara oleh Tuhan, orang Kristen itu harus belajar untuk menyerahkan yang kecil-kecil pun kepada Tuhan. Jangan yang besar-besar baru saudara melibatkan Tuhan. Yang kecil-kecil saudara pakai logika saudara. Nah saudara-saudara, banyak orang itu ya, orang Kristen datang ke hamba Tuhan. Pak, saya mau tanya, mau konsultasi Pak. Ya, saya tahu Pak, ini saya sebentar lagi kan kontrak saya habis Pak. Saya nggak tahu Pak, perpanjang atau berhenti. Nah, berhenti maksudnya apa? Ya cari kerja tempat yang lain. Kenapa harus berhenti? Ya soalnya Pak, digaji yang sini kecil Pak. Saya mau cari yang baru. Nah, tapi kenapa nggak? Ya kalau gitu cari yang baru aja. Kenapa harus jadi bingung? Iya Pak, saya takut kalau saya tiba-tiba berhenti Pak, ternyata yang ini nggak dapat, saya nggak dapat kerjaan lagi, nganggur dong saya Pak. Nah, jadi gimana? Tujuan konsultasi hari ini? Ya saya mau tanya Pak, apa kehendak Tuhan menurut Bapak? Loh, saudara-saudara, hidup saudara kok nanyanya ke saya pikir. Apa kehendak Tuhan menurut Bapak dalam hidup? Saya mana saya tahu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya kadang-kadang lihat orang Kristen itu ya, egois. Yang kecil-kecil kamu nggak nanya Tuhan. Yang kecil-kecil kamu nggak peduli dengan Tuhan. Baru kamu berharap Tuhan peduli dengan kamu yang besar-besar. Saya ulangi saudara-saudara ya, kita sering kali ya, kalau yang kecil-kecil, decision yang kecil, saudara kasih oleh Tuhan, nggak usah tanya Tuhan, logika kita juga ngerti kok, saudara kasih Tuhan. Apa, nenek-nenek juga tahu ya, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi giliran yang besar-besar, tunjukkan jalanmu kepadaku. Loh, saudara-saudara, dari yang kecil pun, saudara harus libatkan Tuhan. Biasakan mendengarkan kehendak Tuhan untuk yang kecil. Maka saudara akan peka untuk membedakan kehendak Tuhan untuk yang besar. Mengapa banyak orang itu tiba-tiba bingung, Tuhan apa kehendakmu? Bukan karena Tuhan gak menyatakan kehendaknya. Loh, kita gak terbiasa mendengar suaranya. Karena waktu yang kecil-kecil pun kita gak mau melibatkan dia. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita hanya melibatkan Tuhan untuk hal yang besar? Hal kecil kita sekuler, saudara Tuhan ya. Nggak usah pakai firman lah. Ya, nggak usah pakai Tuhan lah, nggak usah pakai doa lah. Ya, ini aja. Logikanya saja. Saudara-saudara seringkali ya, kalau milih pekerjaan nggak nanya Tuhan. Ya jelas lah Pak, ya yang ini 5 juta gaji, yang ini 9 juta gaji, yang ini 15 juta. Ya 15 juta lah Pak. Pakai otak aja mikirnya kan, gampang, nggak usah tanya Tuhan. Ya saudara-saudara, kalau saudara begitu, nanti giliran saudara pilih teman hidup, saudara, Tuhan tunjukkanlah mana yang menjadi pasanganku. Lah, kamu waktu pekerjaan, kamu nggak nanya saya, giliran pasangan hidup aja nanya saya. Waktu pekerjaan kemarin, kamu putuskan gimana? Ya dari gajinya, ya sudahlah, pakai itu juga untuk memutuskan pasangan hidupmu. Ada 5 perempuan Pak, ya tanya, kamu gajinya berapa? Ya, nah, ini kadang yang mana? Yang 15 juta juga, Tuhan. Ya nggak gitu dong Pak, kan milih pekerjaan nggak semudah milih pasangan hidup. Lah kamu tahu seperti itu. Kenapa waktu yang besar-besar kenapa waktu yang kecil-kecil kamu nggak melibatkan Tuhan? Begitu yang besar aja kamu melibatkan Tuhan, lo nggak bisa.
Tuhan mau dilibatkan seluruhnya. Seluruhnya. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ayat 6b. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan yang lurus itu kita temukan dalam Yesus. Tidak ada jalan yang lurus di luar Kristus. Maka saudara-saudara, kenapa orang Kristen itu jalannya lurus? Bukan karena nggak ada belokannya. Bukan itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Kristus. Di dalam Kristus, saudara-saudara, kita sedang berjalan di jalan yang lurus. Saudara-saudara, ingat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis ketika dia memulai pelayanannya? Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Loh, yang dimaksud dengan jalan di sini apa, saudara-saudara? Ya, hatinya bangsa Israel itu. Luruskan jalan bagi Tuhan. Sebelum Kristus datang, tugas Yohanes Pembaptis apa? Mempersiapkan jalan. Maksudnya apa? Mempersiapkan hati. Sebelum Kristus datang, Yohanes Pembaptis harus meluruskan hatinya bangsa Israel. Dan bagaimana meluruskannya, saudara-saudara? Bertobatlah. Nah, saudara-saudara, bahasa Yunani bertobat itu apa? Metanoia, berbalik. Berbalik. Saudara-saudara, Kristus akan datang. Tapi sebelum Kristus datang, Yohanes panggil seluruh Israel, ayo berbalik. Berbalik. Saudara-saudara, ketika kita berbalik kepada Kristus, kita menemukan jalan yang lurus. Tapi ketika saudara meninggalkan Kristus, saudara akan kehilangan arah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu bukan hanya satu kali seumur hidup, tidak. Seumur hidup bertobat. Saudara harus seumur hidup berbalik. Karena seumur hidup kita rentan untuk meninggalkan. Saya ulangi saudara-saudara, seumur hidup kita harus berbalik. Kenapa? Karena seumur hidup kita rentan untuk meninggalkan. Apakah saudara sudah berbalik kepada Kristus? Kalau saudara sudah berbalik kepada Kristus, apakah saudara setiap hari berbalik kepada Kristus? Karena setiap hari saudara-saudara gampang meninggalkan Dia. Waktu saudara berbalik, di situ saudara menemukan the straight way. The straight way. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat apa kata Yesus kepada murid-muridnya yang pertama? Follow me. Follow me. Itu panggilan Kristus kepada murid-muridnya. Ikutlah aku. Engkau nggak peduli, nggak perlu tahu. Perjalanannya panjang, kamu nggak perlu tahu. Banyak kelok-kelokannya atau banyak belok-belokannya nggak perlu tahu. Yang penting kamu follow me. Ikut aku. Saudara dan saya tidak akan menemukan jalan yang lurus di luar Kristus. Dan kalau saudara hari ini merasa hidup saudara penuh dengan belok-belokan, tikungan-tikungan, saudara dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang saudara harus lakukan hari ini, berbalik. Turn to me, kata Kristus. Balik kepada aku. Karena ketika kita meninggalkan Dia, hidup kita akan kehilangan arah. Tapi waktu kita berbalik kepada Dia, kita akan berjalan di jalan yang lurus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tidak perlu takut menghadapi 2026 ini. Apakah banyak tikungan 2026 ini? Pasti banyak, saudara-saudara ya. Pasti banyak. Setiap orang akan ada tikungannya sendiri kok. Banyak belokannya? Pasti banyak. Banyak hambatan? Pasti banyak. Apa yang saudara harapkan di dunia berdosa ini, saudara-saudara Tuhan? Gak ada hambatan, gak ada tikungan, gak ada belokan, gak mungkin. Tapi saudara-saudara, kalau saudara di dalam Kristus, saudara menemukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kami sudah melihat tentang jalan yang lurus ini. Dan di dalam Kristus kami menemukan jalan itu. Biarlah kami senantiasa berbalik kepada Kristus ketika kami mulai kehilangan arah. Karena kami rentan untuk meninggalkan Kristus. Tanpa sadar kami tiba-tiba berada di dalam dunia yang tak terkendali. Tapi kalau kami berada dalam Kristus, sekalipun dunia tak terkendali, kami bisa mengandalkan Tuhan dan kami bisa melihat jalan yang lurus itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.